Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami di channel Mencari Kebenaran. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa pada kesempatan kali ini mari kita bersama-sama menyaksikan, menyimak dan juga mendengarkan sebuah diskusi yang sangat seru. Dan kali ini diskusi seru Gus Wafi dan Gus Samsudin bahas begal, nasab, imat dan kawan-kawannya. Jadi bagaimana debat atau diskusi seru antara Gus Wafi dengan Gus Samsudin? Mari kita mulai videonya dari sekarang. Ada yang bilang kalau cerita saya tadi ngarang, ada buktinya dan saya siap mempertanggungjawabkan dunia akhirat tentang hal yang tadi saya sampaikan, bahwa ya mungkin kita melihat sesuatu hal itu nggak baik atau kita nggak suka, tapi bukan berarti kita harus membenci seperti itu. Mungkin saya paham dengan yang dirasakan oleh saudara-saudara kita, dengan mungkin ada kejadian satu dua atau mungkin oknum yang berbuat kita nggak suka atau nggak cocok sehingga kita timbullah rasa benci itu. Tapi al-ghadab itu kalau menurut saya adalah jalan masuknya setan begitu. Jadi jangan sampai ada kebencian. Ya maklum dengan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita. Tapi yakinlah bahwa banyak kok habaib itu yang baik itu banyak sekali. Banyak sekali. Jadi nggak semuanya seperti itu gitu. Mungkin kalau ada yang pernah ngaji kitab Alim Mutalim atau yang kecil aja ala-ala begitu, itu pun juga kalau kita paham sanatnya, wah ngeri, tak berani. Ngeri. Rata-rata semua sanad keilmuan kita itu kepada para habaib, Bos. Makanya sejelek-jeleknya mereka pernah menjadi gurunya guru kita. Kakek mereka pernah menjadi gurunya guru mereka, guru kita. Bahkan Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, berguru kepada seorang habaib. Dan semua guru-guru kita yang ahlu sunnah wal jamaah di Indonesia rata-rata pernah mengaji kepada kalangan para habaib. Minimal kita menghormati, meskipun kita tidak percaya. Seumpama ada orang oknum tidak percaya habaib keturunan Nabi, oke lah, gak apa-apa, tapi jangan mencaci, jangan memaki. Kenapa? Di sanad keilmuan dia ada habaibnya juga, pernah jadi gurunya dia juga. Bagaimana kemudian saya menjadi seorang kiai lalu anak saya atau cucu saya disakiti oleh santri saya? Pasti saya sakit hati, Gus. Gitu. Tetapi ketika nanti di akhirat ternyata mereka cucu Nabi, ingat, seorang kakek itu lebih cinta kepada cucu daripada kepada anak, Gus. Kakek itu paling cinta kepada cucu. Cucu kalau minta sepeda motor, kakek akan berusaha, Gus, apapun dia jual. Beda kalau anak sendiri mungkin disuruh ngeredit sama ayahnya. Kakek itu paling cinta sama cucu, Gus. Awas, hati-hati nanti di akhirat ternyata mereka adalah cucu Nabi. Mau ditaruh di mana kepala mereka nanti? Ya, jadi kalau kita salah memuji, salah mencintai, kita nggak ada tanggungan di akhirat. Tapi kalau kita salah membenci, bahaya itu. Saya izin bertanya ya. Iya. Ini kan yang menjadi masalah kan karena ada beberapa oknum begitu yang membuat masyarakat kita itu tidak suka. Sebagai contoh seumpamanya nih, ada seorang habaib yang bilang bahwa di dalam darah itu mengalir darah baginda Rasulullah seperti itu, sehingga ketika kamu itu nggak baik sama saya, itu berarti kamu nggak baik sama baginda Rasulullah. Nah, penjelasannya dari panjenengan bagaimana ya ketika ada yang seperti itu gitu? Oke, dan bahasa itu juga disampaikan oleh Kiai Imad sendiri kemarin. Kiai Imad mengatakan, saya adalah cucu dari Sultan Hasanuddin. Nah, mengaku-ngaku seperti itu sebenarnya memang tidak baik. Tidak baik untuk diungkapkan di depan umum. Kesannya itu adalah sebuah kesombongan. Kesannya. Tetapi ingat, ada dua dalil yang harus kita pahami. Satu, kewajiban kita, dalil kita yang disampaikan oleh Rasulullah, khairukum li ahli min ba'di. Paling baiknya kalian, yang paling baik kepada keluargaku setelah aku mati. Bayangkan, Nabi mengatakan seperti itu. Kalian akan mendapatkan derajat yang terbaik ketika kalian berbuat baik kepada keluargaku setelah aku mati. Imam Malik, pendiri madhab Maliki,
pernah dipukul sampai pingsan oleh Ja'far bin Sulaiman yang merupakan cucu Nabi. Lalu apakah Imam Malik membalas? Tidak. Aku halalkan pukulannya. Aku tidak ingin kemudian cucu Nabi masuk neraka hanya gara-gara aku. Nah, kita kalau melihat sikap para ulama terdahulu dari salaf sampai khalaf, dari zaman 3 abad awal sampai sekarang, akhlaknya kepada zuriyah Nabi, Masya Allah. Dan dalil untuk bagi zuriyah Nabi adalah dalil-dalil yang ketat. Maksudnya ketika mereka berbuat dosa maka dilipat gandakan dosanya. Malah yudha'af lahal azab di'afain. Kalau ada cucu Nabi, istri Nabi berbuat dosa, maka double dosanya. Itu dalil untuk mereka, para zuriyah Nabi, para keturunan Nabi, agar mereka berhati-hati, tidak sembrono. Dalil kita adalah mencintai, menghormati. Andaikan ada kemudian seorang cucu Nabi mengatakan di dalam darahku mengalir keturunan Nabi. Nah, itu tergantung orang yang menilai sebenarnya. Kalimat itu memang tidak pantas diucapkan di depan umum, tapi tergantung siapa yang menilai. Bagi saya yang percaya bahwa para habaib adalah keturunan Nabi, saya santai saja, memang kebenarannya seperti itu. Ketika Nabi Muhammad mengatakan ana sayyidu waladi Adam wala fakhr, aku adalah pimpinan anak cucu Adam, bukan kesombongan, kata Nabi. Hakikatnya memang seperti itu. Wa ana awwalu syafi' yaumal qiyamah, aku adalah orang pertama kali yang diberikan izin untuk mensyafaati orang nanti di hari kiamat. Wala fakhr, bukan kesombongan, kata Nabi. Memang hakikatnya seperti itu. Wa ana awwalu man tanshaku anhul qabru, aku orang pertama kali yang dibangkitkan dari kuburan, kata Nabi, nanti di hari kiamat. Wala fakhr, bukan kesombongan, memang hakikatnya seperti itu nanti. Nah, maka kalau kita melihat hakikatnya, para habaib memang cucu Nabi. Di dalam tubuhnya memang ada darah Nabi. Cuma memang kurang pantas untuk disampaikan di depan umum. Karena kesannya memang kurang elok lah. Seperti itu kira-kira. Ini banyak yang berkomentar Habib palsu kok dibela begitu. Monggo Yai. Ya, kepalsuan hanya diketahui oleh orang yang ahli. Orang yang sakit gigi hanya ditangani oleh ahli gigi. Orang sakit jantung hanya ditangani oleh dokter jantung. Tidak kemudian kita bertanya biologi kepada anak yang baru kelas 2 SD. Dan saya sebagai orang Islam, Al-Quran tidak pernah menyuruh saya untuk membuka terjemahan. Al-Quran tidak pernah menyuruh saya untuk buka Google. Al-Quran tidak pernah menyuruh saya untuk bertanya kepada orang awam. Tapi apa kata Al-Quran? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada para ulama ketika Anda tidak faham mengenai Islam, mengenai Al-Quran. Maka ketika para ulama mengatakan bahwa habaib adalah keturunan Nabi, maka kita pasrahkan kepada ahlinya karena kita mengikuti ayat Al-Quran, bukan orang awam. Sekian. Hikmah dari adanya hal ini kalau menurut panjenengan apa ya? Hikmahnya banyak, Gus. Satu, dari kalangan para habaib yang mungkin kemarin sembrono akhirnya tobat. Nah itu ini juga. Dari kalangan para habaib yang mungkin kemarin melakukan kesalahan sekarang lebih berhati-hati. Karena kesalahan mereka akan berdampak kepada para habaib yang soleh-soleh. Para habaib yang kemudian yang soleh, yang ahli sodako kena juga. Nah, hikmah yang kedua adalah kita tahu bahwa ternyata di Indonesia ada kemudian orang-orang yang mencoba memutus ajaran Islam. Nabi Muhammad sudah menyampaikan, la tunqadhanna urul islami urwatan urwatan. Sungguh ajaran umat Islam ini akan diputus satu demi satu. Fakullama intaqadat urwatun tashabbathan nasu billati taliha. Ketika ada satu ajaran Islam yang sudah diputus, maka orang-orang akan bermusyawarah untuk memutus ajaran selanjutnya. Termasuk ajaran umat Islam adalah mencintai dan menghormati keturunan Nabi Muhammad SAW. Itu mulai diputus sekarang. Ya, kira-kira seperti itu hikmahnya, Gus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hanya untuk semua yang bertanya ke saya tanyakan ke beliau karena beliau ahlinya. Kalau saya itu bukan ranah saya untuk memberikan komentar, saya serahkan ke beliau, ke ahli. Termasuk juga nanti saya akan tanya ke Yai Saifuddin Rohman. Nanti juga insya Allah akan saya up di channel YouTube saya, gitu. Karena saya bukan ahlinya dalam hal semacam ini. Intinya kalau saya itu yang penting jangan ada kebencian, itu saja sudah. Betul. Saya cinta semuanya, terutama juga kepada kiai-kiai saya, kiai-kiai yang ada di Nusantara. Saya sangat cinta sekali dan beliau sangat mengajarkan sekali untuk Suaranya hilang, Gus. banyak di sana. Nah, sudah. Ada lagi. Assalamualaikum
Ya, kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi kita mengikuti para ahli itu bukan kita fanatik buta, justru itu perintah Al-Quran. Perintah Al-Quran, bertanyalah kepada ahlinya. Ada ahli ulama nasab, ada ahli ulama masalah akidah, ada ulama ahli fikih, ada ulama ahli sejarah. Jadi ulama itu sudah ada tupoksinya masing-masing. Jadi tidak mungkin kita sakit jantung datang ke dokter gigi, tidak mungkin. Jadi makanya ada ulama ahli nasab, ya sudah kita bertanya kepada ulama ahli nasab. Itu tidak menunjukkan kemudian kita itu fanatik buta, tidak. Menyerahkan urusan kepada ahlinya itu jauh lebih selamat daripada menyerahkan sebuah urusan bukan yang ahli di bidangnya. Makanya para ulama ini ada tupoksinya masing-masing, ada bagiannya masing-masing, dan kita bertanya sesuai dengan tupoksi beliau semua. Dan itu adalah perintah Al-Quran. Yang tidak mau mengikuti ulama, ya berarti tidak mau mengikuti Al-Quran. Bahkan Imam Syafi'i setelah menghatamkan Al-Quran 300 kali, saudara, beliau menemukan satu ayat di dalam surah An-Nisa ayat 115. Itu dalil kita wajib mengikuti ulama, ijma ulama, kesepakatan para ulama. Ayatnya berbunyi, wa may yushaqiqir rasul, barang siapa yang menentang Nabi Muhammad mim ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah Islam datang kepadanya, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan tidak mengikuti jalan-jalan orang yang beriman, yaitu para ulama, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, maka tempat kembalinya adalah neraka jahannam. Itu Imam Syafi'i menemukan satu ayat itu setelah beliau menghatamkan Al-Quran 300 kali, saudara. Itu disebutkan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam kitab tafsirnya Mafatihul Ghaib. Jadi kata Rasulullah itu sudah bilang, inilah akhsha alaikum an tusyriku ba'di. Aku tidak khawatir kalian umat Islam akan syirik semua. Jadi kalau ada kemudian golongan yang bilang dikit-dikit syirik, dikit-dikit murtad, itu nggak betul. Kenapa? Sudah ada garansi dari Rasulullah. Rasulullah dah khawatir kita akan syirik semua, tidak mungkin terjadi itu. Walakin akhsha alaikumud dunya, tetapi yang aku khawatirkan atas kalian adalah dunia, antanafasu fiha fataktatilu, kalian berlomba-lomba mencarinya sampai kalian saling membunuh. Sekian. Alhamdulillah. Untuk semua saudara-saudara, saya sangat paham sekali dengan apa yang panjenengan rasakan, karena seperti yang tadi juga saya sampaikan, saya pernah mengalami hal-hal yang nggak enak yang pernah saya alami, tapi bukan berarti itu menjadi fondasi, menjadi landasan untuk kita membenci para habaib seperti itu. Saya paham yang beliau ini rasakan itu seperti itu. Seperti yang tadi saya sampaikan, ada buktinya, ada anak saya ini, Mas Dani ini, ya kan? Waktu itu juga ada videonya begitu. Jadi pernah ada habaib yang datang, saya ulangi lagi, pernah ada habaib yang datang, oknum ya, mengaku habaib begitu, terus minta uang ke saya 15 juta. Waktu itu saya kasih 1.500.000 ya. Marah-marah sampai akhirnya saya sempat dibentak ya, sempat kita ribut di depan jamaah saya. Nah, dengan kejadian seperti itu bukan berarti terus itu kita itu membenci semua para habaib, bukan. Yang terpenting buat semua saudara saya, jangan sampai ada kebencian dengan siapapun. Jangan sampai ada kebencian dengan siapapun, itu saja. Ya sama Gus, saya juga pernah ada seorang kiai Nusantara, yang mungkin paling Nusantara lah ya, kiai atau ustadz yang ngaku-ngaku pribumi, minjem uang ke saya, mungkin sampai bertahun-tahun tidak dikembalikan gitu. Apakah lalu kemudian saya menganggap semua kiai seperti itu? Ya tidaklah. Apa kemudian kita menganggap semua ustadz seperti itu? Ya tidak. Ketika ada santri Lirboyo seumpama, ada satu santri Lirboyo melanggar peraturan pondok, apakah Lirboyonya yang jelek? Ya enggak lah. Itu hanya salah satu santri yang mungkin dicoba oleh Allah, akhirnya dia melakukan kemaksiatan. Tidak kemudian pondoknya kita salahkan, tidak. Itu bukan konsep yang logik bagi saya. Iya. Iya, Gus Samsudin punya 3 anak seumpama. Ada satu anaknya yang nakal, apakah semuanya dianggap nakal? Kan enggak juga, Gus. Iya. Ya, alhamdulillah ada kesempatan untuk ngaji sama beliau ini, jadi live kita. Alhamdulillahirrabbilalamin, akhirnya kita sudah bersama-sama menyaksikan diskusi yang sangat luar biasa, yaitu antara Gus Wafi dan Gus Samsudin, yang mana beliau berdua membahas tentang nasab. Jadi
Kalau kita mendengarkannya dari awal sampai akhir, insya Allah kita akan mendapatkan poin-poin yang sudah disampaikan oleh beliau. Inti dari pembahasan beliau adalah, pertama, jangan membenci siapapun. Yang kedua, jangan langsung menilai keseluruhan. Kalau ada satu habaib yang bermasalah, bukan berarti habaib yang lain juga ikut bermasalah. Dan banyak lagi, dan juga beliau Gus Syamsuddin bercerita bagaimana dulu, dan kita mungkin sudah tahu bahwasanya Gus Syamsuddin pernah dipenjara gara-gara kontroversial, yaitu kontennya. Lebih baik seperti ini Gus Syamsuddin daripada membuat konten yang kontroversial, mengobati orang tanpa ilmu, hanya menggunakan titel agama, menggunakan doa-doa agama, menggunakan berbau agama. Lebih baik seperti ini, berdiskusi, bertanya langsung kepada ahlinya. Kemudian lagi, inti dari diskusi antara Gus Syamsuddin dan Gus Sofi adalah tanyalah kepada ahlinya. Kalau kita sakit kepala, maka kita harus bertanya kepada dokter ahli kepala. Kalau kita sakit jantung, maka kita harus menuju ke dokter ahli jantung. Kalau kita sakit, misalnya sakit perut, sakit mata, maka kita harus menuju ke dokter ahli mata. Sama halnya kalau kita ingin bertanya suatu permasalahan tentang nasab, maka kita harus bertanya kepada ahli nasab, seperti itu. Jadi tanyalah kepada ahlinya, jangan bertanya kepada yang bukan ahlinya. Ketika kita bertanya kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Jadi bagaimana tanggapan netizen yang budiman terhadap diskusi yang sangat luar biasa ini? Silakan tulis di kolom komentar. Mungkin cukup sekian videonya. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dan kehilafan. Dan akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.